Shalom, damai di hati. Bapak Ibu, Saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja kita. Bersyukur di saat ini saya kembali boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara lewat media YouTube. Saya adalah Pendeta Feral Lehiwu, saya pendeta jemaat di Gemim Getsemani Madidir, Kota Bitung. Saudara-saudara, semoga kita semua saat ini sedang berada dalam keadaan yang selalu disertai oleh Tuhan, sekalipun mungkin ada banyak pergumulan, persoalan yang kita hadapi, tetapi percayalah saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan pertolongan, kekuatan dan kemampuan di dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, baiklah saat ini saya akan men-share kebenaran firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30, di mana bagian firman ini menjadi pembacaan Gemim di minggu berjalan dari tanggal 26 Mei sampai 1 Juni 2024. Puji Tuhan, kita sudah ada di minggu terakhir bulan Mei dan kita akan memasuki bulan Juni. Luar biasa penyertaan dan perlindungan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita semua. Nah, saudara, sebelum kita akan membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur ketika sampai hari ini penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami semua. Dan saat ini kami menyediakan waktu kami, hati kami untuk menerima firman-Mu. Biarlah kebenaran firman ini akan memberkati kami semua. Untuk itu bersabdalah bagi kami saat ini, karena kami telah rindu dan siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca bagian firman Tuhan ini, Roma pasal 8 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-30. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara.
dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang diberkati serta dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah di antara kita yang pernah mengalami penderitaan? Atau pernahkah kita mengalami situasi yang sukar dan sulit ketika kita menjalani kehidupan ini? Tentunya saudara-saudara, mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami penderitaan, yang pernah mengalami situasi yang sukar. Atau mungkin di saat-saat ini kita sedang dan sementara mengalaminya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengingat bagian firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 29 berkata, "Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia." Dari ayat ini, saudara-saudara, kita tahu ternyata penderitaan juga merupakan bagian dari kehidupan orang percaya. Maka dari itu, saudara, jangan heran ketika menjalani kehidupan ini, kadang kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, berbagai tekanan hidup, dan membuat kita harus mengalami penderitaan. Mungkin kita berpikir, kenapa kita harus menderita? Kenapa kita harus mengalami kesulitan? Karena kalau mau tanya saudara, patorang pribadi masing-masing, siapa suka menderita, pasti tidak ada yang mau hidupnya menderita. Pasti tidak ada yang suka hidup dalam penderitaan, saudara. Ya, apalagi tema yang diangkat saat ini bicara tentang Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tapi kok dalam kehidupan kita harus menderita. Jadi apa maksudnya, saudara-saudara? Ya, nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ini yang saya mau jelaskan bagi kita semua, bahwa pokok pembahasan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30 ini ialah pengharapan di tengah penderitaan. Dan yang menjadi dasar pengharapan itu ialah hubungan kita dengan Kristus. Sehingga saudara, bukan berarti bahwa kita hidup di dalam Tuhan dan hidup kita mulus-mulus saja. Karena dalam kitab Filipi sudah dikatakan bahwa kita juga dikaruniakan bukan untuk percaya saja kepada Kristus, tetapi kita juga menderita untuk Dia. Sehingga kehidupan di dalam Tuhan bukan berarti tanpa masalah. Namun sekalipun kita diperhadapkan dengan persoalan dan pergumulan, bahkan penderitaan sekalipun, kita tahu bahwa Allah ada selalu menyertai dan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita, saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, makanya kenapa kita mengalami penderitaan, mengalami tekanan, pergumulan, kesulitan? Karena penderitaan akan membuat kita semakin serupa dengan anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Tapi saudara, kecuali ya penderitaan yang bikin sendiri. Nyanda ada lekok kang orang yang mau suka menderita karena bikin sendiri. Ya, nyanda ada orang yang berdoa begini, Tuhan, misalnya ya contoh saudara ya, ndak ada orang yang mau suka menderita karena bikin sendiri, saudara. Ya, contohnya, nyanda ada orang yang begini, Tuhan, pertemukanlah saya dengan orang jahat. Nyanda mungkin, saudara ya. Atau misalnya Tuhan, supaya sedang mengalami penderitaan, ya. Tuhan, semoga hari ini saya dirampok supaya ada dalam penderitaan.
Nggak mungkin saudara, ini gila namanya ya. Makanya saudara, nggak ada orang yang mau atau suka menderita karena bikin sendiri. Tapi ketika ditemui di lapangan saudara, di jemaat ya, mungkin ada yang menderita karena bikin sendiri saudara-saudara. Contoh misalnya ya, so tahu asam urat toh tidak boleh sentuh ubi ya, misalnya ubi, apalagi cap tikus ya. Nah, so tahu ada penyakit orang mau sentuh, maka dari itu saudara, akhirnya apa? Maka bangkalah kaki, bangkalah tangan ya. Sehingga kalau ada yang seperti ini mesti hidup dalam pertobatan saudara-saudara. Ya, apalagi kalau misalnya di solia di meja tuh ada ubi, ada purutuna. Aduh, memang tak buka-buka leher saudara ya. Makanya sunyak rasa deng tu saki au. Bage jo ya, yang penting ada allopurinol saudara ya. Ini yang jadi persoalan saudara. Ini bernama menderita baking sendiri saudara. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapapun kita, tidak ada yang mau minta untuk menderita. Tapi kalaupun kita mengalami penderitaan, atau tadi saya katakan mungkin saat ini kita sedang merasakan penderitaan itu. Ayat 18, firman Tuhan saat ini mengatakan, sebab aku yakin, ini yang dituliskan oleh Paulus, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara-saudara, penderitaan betapapun beratnya tidak pernah bernilai kekal di dalam kehidupan kita dibanding dengan kemuliaan kekal yang akan kita terima bersama-sama pada masa kedatangan Kristus. Artinya penderitaan ini hanya sebentar, tapi kemuliaan itu kekal di dalam kehidupan kita. Makanya Paulus mengatakan itu tidak sebanding. Tidak sebanding penderitaan itu dengan kemuliaan. Ya, sehingga dalam penderitaan kita harus memiliki pengharapan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan dalam penantian pengharapan akan kemuliaan itu, kita harus hidup bertekun kepada Tuhan. Kalau ayat 25b bilang begini saudara ya. Di ayat 25 yang terakhir bilang begini, kita menantikannya dengan tekun. Karena penantian ini adalah penantian yang pasti. Penantian ini adalah penantian yang real, yang nyata, bukan semu, bukan tidak pasti saudara. Makanya Paulus menggambarkan masa penantian ini dalam metafora tentang seorang ibu yang sakit bersalin. Ia harus menahan sakit, tetapi dia harus menanggungnya. Dia harus melaluinya, dia harus melewatinya. Tapi dalam penderitaan menanggung rasa sakit itu ada pengharapan, ada penantian yang pasti, ada penantian yang real, yakni kelahiran bayi yang dinanti. Sehingga kesakitan berubah menjadi kebahagiaan, penderitaan berubah menjadi kemuliaan. Saudara yang diberkati Tuhan, maka dari itu, kalau penderitaan hadir dalam hidup kita, kalau kita mengalami penderitaan, kita tetap bertekun dalam iman kepada Tuhan. Karena iman akan membuat seseorang bertahan di dalam penderitaan. Kita melihat bagian kitab Roma pasal 5 ya. Di ayat 4 dan 5 di sana dituliskan, kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji
menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Itulah iman kita, saudara-saudara. Ya, kita mengimani, kita meyakini, kita percaya bahwa di tengah kesukaran dan penderitaan, Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tapi saudara-saudara, terkadang di tengah situasi yang sukar, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita ada di zona yang sulit, kita mulai mengeluh, bahkan kita mulai bersungut. Kita ada pada titik di mana kita meragukan kasih Tuhan. Kita mempertanyakan kebaikan Tuhan ketika kita ada dalam situasi yang sukar. Ketika kita ada dalam penderitaan, kita mulai meragukan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Padahal saudara-saudara, seharusnya ya, penderitaan seharusnya tidak membuat kita menjadi lemah, tetapi justru penderitaan seharusnya akan memperkuat pengharapan kita kepada Tuhan. Karena kita perlu menderita, saudara, supaya kita belajar percaya akan kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan kepada kita. Makanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersyukur di tengah persoalan dan penderitaan yang kita alami, ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, misalnya saudara, contoh, ketika kita mengalami situasi yang sulit, ya, mungkin ada persoalan berat yang kita alami. Mungkin kita bergumul dengan orang tua. Baru-baru saudara saya mengalami pergumulan yang hebat ketika saya harus bergumul dengan orang tua saya. Sampai hari ini ya saudara, orang tua saya sakit, harus dioperasi 3 kali saudara. Saya mengalami pergumulan yang luar biasa. Tapi saya bersyukur ada teman-teman saya yang mensupport saya, yang menguatkan saya, yang ada bersama-sama dengan saya, ya. Ketika saya harus menunggu di depan pintu ruang operasi, ketika ayah saya dioperasi, teman-teman saya bersama-sama dengan saya. Puji Tuhan saudara, luar biasa, ya. Itu artinya yang tadi saya katakan saudara, ya. Kalau dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini, apalagi Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Makanya saya percaya saudara, apa yang kita alami dalam kehidupan kita, apa yang kita jumpai dalam kehidupan kita, penderitaan sekalipun, bersyukur di tengah penderitaan ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sedangkan ada teman-teman yang bersama dengan kita, kita merasa terhibur ya, kita merasa dikuatkan saudara. Apalagi ketika kita mengalami pergumulan hebat dalam kehidupan kita dan ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Itu satu hal yang luar biasa karena kita tahu pekerjaan Roh Kudus saudara. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti bahwa Roh Kudus ini akan membantu kita dalam kelemahan kita saudara. Ini yang dicatat di dalam firman Tuhan di ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita sedang mengalami problem hidup yang luar biasa, dan kita ada pada titik yang sudah sangat lemah, kita ada pada titik yang sudah tidak tahu harus melakukan apa saudara, ya, kita harus merasakan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus akan menolong kita, akan membantu kita. Ini firman Tuhan katakan saudara, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Bahkan Roh Kudus menyampaikan permohonan kita kepada Allah. Sehingga saudara, di dalam penderitaan ada Roh Kudus yang memimpin kita di dalam seluruh kehidupan kita. Ada Roh Kudus yang meyakinkan kita bahwa di dalam penderitaan sekalipun tidak akan bisa menggagalkan keselamatan.
yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karena di dalam penderitaan Roh Kudus bekerja. Karena di dalam penderitaan Allah mengerjakan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, ini yang dikatakan di ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, inilah tema yang diangkat. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi saudara, kenapa kebaikan tak kunjung datang? Ya, kenapa kebaikan tidak datang dalam hidup kita? Karena kebaikan hanya bagi mereka yang mengasihi Dia. Alkitab mencatatnya tidak semua orang, saudara. Ya, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Sehingga kebaikan hanya bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa mereka ini, saudara? Mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Ini jelas dikatakan, ya, kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah itu apa, saudara? Ya, rencana Allah itu ada di ayat 29 dan ayatnya yang ke-30, saudara. Rencana Allah, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka yang menerima kebaikan adalah mereka yang mengasihi Allah. Dan apa kebaikan Allah ini, saudara? Mari kita lihat bersama di ayat 29. Kebaikan Allah yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, kebaikan Tuhan ternyata yang dimaksud dalam firman Tuhan ini adalah menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dikatakan dengan gambaran anaknya. Dan ini yang menjadi masalah kita, saudara-saudara, ya. Terkadang kita berpikir bahwa kebaikan itu adalah Tuhan memberi situasi yang baik. Tuhan memberi keadaan yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Makanya saudara, torang mudah kecewa. Orang gampang putus asa karena kita tidak mendapatkan kebaikan seperti yang kita mau. Karena konsep kebaikan bagi kita itu adalah kalau yang susah, kebaikan Allah adalah banyak doi. Ya, kalau susah, kebaikan Tuhan diharapkan menjadi orang yang banyak doi. Kalau gagal, kebaikan Tuhan adalah menjadi sukses. Kalau tahun ini pakai motor, kebaikan Tuhan tahun depan so ganti oto, ya. Kalau sakit, kebaikan Tuhan berarti torang sembuh. Makanya saudara, kalau nyandak sembuh, kita kecewa. Kalau nyandak doi, torang
lome, saudara. Ya, ibu-ibu banyak kalau doi lome, saudara. Ya, sakit kepala, pusing. Kalau belum berhasil, belum sukses, kita menjadi orang yang putus asa. Nah, ini konsep yang salah. Karena menurut bacaan ini, saudara, kebaikan yang dimaksud adalah bukan situasi kita yang lebih baik, tetapi yang Tuhan mau adalah diri kita yang menjadi lebih baik. Sehingga kalau kita baca teks Alkitab yang edisi kedua, ya, saat ini ada teks Alkitab edisi kedua, ya, diterjemahkan begini, saudara. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah. Ya, demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah. Maka dari itu, saudara, yang Tuhan maksud bukan kebaikan situasi kita yang lebih baik, tetapi maksud Tuhan mendatangkan kebaikan bukan keadaan kita, tetapi diri kita menjadi lebih baik. Misalnya, saudara, contoh, ya, saat kita dihianati, kira-kira sakit enggak, saudara? Sakit, ya. Pasti sakit ketika kita dihianati, saudara. Sehingga Tuhan mengerjakan kebaikannya dalam bentuk yang mengkhianati, akhirnya apa? Mati. Nggak mungkin, saudara, ya. Karena Tuhan ini salah, saudara. Tuhan tidak begini, ya. Sekalipun mau kita begitu, saudara, ya. Orang mau yang mengkhianati, Tuhan balas lebih kejam. Oh, saudara, Tuhan tidak seperti itu, saudara, ya. Namun cara kerja Tuhan adalah saat kita mengalami situasi yang sukar, saat kita mengalami situasi yang buruk, cara kerja Allah, maksud Allah mendatangkan kebaikan adalah saat kita mengalami situasi yang demikian, maka kita akan keluar menjadi pribadi yang lebih baik. Amin, saudara-saudara. Sehingga keadaan yang sukar dan menderita seharusnya menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Itu tujuan Tuhan, saudara. Karena situasimu tidak begitu penting di mata Tuhan. Karena Tuhan tidak berfokus pada persoalan, pada masalah, pada situasi yang kita hadapi. Tetapi dari situasi yang sukar, apakah Anda menjadi lebih baik atau tidak? Ini fokus Tuhan, saudara. Makanya Alkitab bilang Tuhan melihat hati. Karena tujuan Allah kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Kebaikan Tuhan adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini tujuan Tuhan, saudara. Artinya apa? Yesus pernah dikhianati, tapi apakah dia balas? No, tidak, saudara. Makanya kalau kita pernah dikhianati, kong torang balas satu sama, ini bukan menjadi serupa dengan Kristus, tetapi menjadi serupa dengan iblis, saudara. Ya, makanya kalau ada yang menyakiti kita, jangan torang balas menyakiti. Ini konsep salah, saudara. Kalau ada yang mengkhianati, jangan torang balas mengkhianati, saudara. Karena orang yang mengkhianati, apa yang dia tabur itu juga yang akan dia tuai di dalam kehidupannya, tanpa campur tangan kita, ya. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab catat bahwa jangan balas jahat dengan jahat, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, apapun yang kita alami hari-hari ini,
Mungkin kita mengalami tekanan, kita ada di tengah kesukaran hidup, atau bahkan apa yang kita usahakan selama ini terasa sia-sia dan percuma karena semua gagal. Tapi percayalah saudara, Allah tidak pernah gagal dalam rencananya. Penderitaan dan kesukaran sekalipun tidak akan menggagalkan rencana Allah, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Dia. Firman ini kiranya memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang memberkati kami saat ini. Biarlah kebenaran firman ini memampukan kami untuk dapat mengerjakannya di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah. Berkati semua yang mendengarkan firman ini. Biarlah mereka menerima setiap anugerah dan kemurahan Tuhan atas kehidupan mereka. Ketika diperhadapkan dengan situasi yang sukar, tapi mereka akan keluar menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara-saudara. Jangan lupa untuk terus dukung channel Pendeta Feralina Lahiwu. Caranya subscribe, tekan tombol lonceng ya. Jangan lupa like dan juga tulis komentar-komentar yang membangun positif. Dan tuliskan nama dan jemaat saudara supaya kita lebih dekat ya, saling mengenal. Maaf setiap komentar yang belum saya jawab karena dalam tugas kepadatan aktivitas yang ada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom, damai di hati.